Ya, selamat malam sahabat Satya Kumala. Malam ini kita berada di sebuah situs tertua di Indonesia yang berada di Muara Aman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Malam ini kita bersama dua praktisi kita, Mbak Vikakin dan Ki Raden Uji Subroto. Kita akan coba menguak tentang lesung batu dan tempat-tempat di sekitarnya secara mistis. Bagaimana menurut Ki Raden malam ini? Ya, kita bersyukur malam ini kita tidak kasih izin untuk melakukan penelusuran di situs tertua. Kita tertua di Indonesia yang merupakan cikal bakal peradaban. Jangan diadakannya dan dibikinkannya yaitu prasasti Yupa. Ini replikanya aja, yang aslinya di Jakarta. Nah, kalau tadi kemarin itu kami sudah melakukan cek lokasi. Nah, kebetulan saya ikut. Nah, memang dari segi pandangan mistis itu nampak banget aura bukan aura negatif, Bang. Itu kekuatan powernya, energinya kuat banget. Tapi bukan energi yang negatif, bukan, artinya nampak karena dari pandangan gaib itu di sini ada semacam istana kerajaan, kerajaan yang nanti rajanya itu berusia orang ratu. Itu mudah-mudahan mau berinteraksi dengan mediator kita. Nanti kita korek sisi mistisnya, sejarahnya benar itu seperti apa dari pandangan mistis, pandang sejarah umum seperti ini. Nanti kita akan mengorek secara mistis dari sosok yang kita masukkan ke mediator. Nanti kita tanyain. Jadi cuma ada perbedaan antara yang umum dengan yang kita masukkan di mediator itu, nanti artinya ya masing-masing aja. Namanya kerasukan, misalnya gitu ya. Kita kan tanya. Mas, kadang untuk Mbak Vika ini kayak apa kira-kira suasana mistisnya di area sini? Ya, kalau suasana mistisnya kuat banget di sini. Kuat banget. Dari ujung sampai depan itu udah terasa ya? Terasa kuat banget. Jadi bakalan seru mungkin kita kuakkan sejarahnya. Ya, kalau begitu kita coba telusuri kita apa yang kita mulai penelusuran kita mulai. Baik, teman-teman Satya Kumala, kita langsung telusuri aja. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lihat dari prasasti ini, Mbak Vika? Ya, kalau prasasti ini ya kayak berfungsi untuk kayak persembahan pada raja gitu ya, sama Brahmana. Makanya dibikinnya kan ada tulisan Hindu ya, karena ini peninggalan masa kerajaan Kutai Hindu. Berarti termasuk peradaban. Kalau dari bahasa literatur, prasasti ini dibikin untuk penghormatan kepada sang Raja Mulawarman yang melakukan memberikan persembahan kepada para Brahmana itu, karena kedermawanannya. Nah, dibikinlah prasasti. Nah, ada juga prasasti yang berisi tentang silsilah turun-turun. Artinya prasasti ini berbeda-beda menceritakan tentang. Cuma berapa biji aja yang bisa baca, yang sudah hancur tulisannya nggak bisa diterjemahkan. Ini replikanya, yang aslinya di Museum Nasional Jakarta. Ini replikanya. Ya tingginya segini juga memang aslinya sama. Jadi sahabat Satya Kumala, yang kita di depan kita ini hanya sebuah replika. Untuk yang aslinya di Museum Jakarta. Berdasarkan literatur sebenarnya untuk situs Mulawarman itu masih banyak yang belum terkuak. Karena
apa ya, ibaratnya yang memberi cerita itu sudah terputus gitu kan. Jadi yang berbicara itu cuma prasasti ini aja, nah, sehingga mungkin usul urusnya turun-turunannya itu banyak yang tidak diketahui, walaupun sebenarnya masih ada. Dan ingat, ini kalau Kutai dengan Mulawarman itu rasanya beda. Kalau Kutai itu dari jahitan layar ya. Kalau ini kan kerajaan Hindu. Nah, kalau kerajaan Kutai sana kerajaan Islam. Artinya ini Hindu sebelum Hindu modern sekarang. Iya. Hindu. Makanya di sini namanya kerajaannya namanya itu Martadipura. Martadipura. Kerajaannya Mulawarman. Kalau Kutai itu dari Anggana sampai ya ke dalam sampai di Tangga Arum itu kan, baru istananya situ. Nah, setelah ditaklukkan berperang, Raden Panji Anom maksudnya itu, kalau nggak salah itu, itu kerajaannya disebut Kutai ing Martadipura. Panji Mendapa ya. Gitu. Kita coba telusuri ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sahabat, menurut keterangan 8 cuma yang satu itu belum ketahui. Nah, ada yang beranggapan satu itu adalah lesung batu itu. Lesung batu itu sebenarnya tugu ya, bukan rebah gini, tugu peringatan berdiri gini, tugu. Cuma banyak orang nggak tahu kenapa disebut lesung itu lubang lah, ada ini kenapa padi ya. Sampai sekarang orang belum tahu kenapa disebut lesung. Mungkin nanti kita bisa kita telusuri ya, waktu penelusuran nanti baru kita bisa membuka misteri itu kenapa disebut lesung, itu kenapa. Mudah-mudahan nanti bisa terbuka. Terima kasih. Kita telusuri keluar. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke situs itu ya, lesung batu itu. Baik, sahabat yang malah kita coba keluar area museum. Kita telusuri sama-sama secara mistisnya. Mari kita sama-sama. Ayo. Oke, sahabat Gemala, kita menuju lesung batu. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, silakan subscribe, klik tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Gimana Mbak Vika, di perjalanan ini secara mistisnya bisa dijelaskan kepada teman-teman? Ya, orangnya makin dekat dengan lesung batunya makin artinya bisa dikatakan sumber energi yang paling besar itu dari sini ya? Dari lesungnya. Ya, ini disambut oleh para penjaga kerajaan. Sudah terasa ini baju kuno itu. Ini kan ada istana. Ya teman-teman, ternyata kita memang sudah disambut. Hawanya sudah beda. Nanti kita sebelum melakukan penelusuran, kita akan istilahnya kula nuwun lah, melakukan ritual. Oke sahabat Satya Kumala, sebelum kita lanjut penelusuran, karena ini termasuk situs tertua di negara kita, artinya kita coba istilahnya itu permisi dulu lah sebelum penelusuran. Nah, untuk area sekitar kayak apa Mbak Vika? Di sebelah mungkin? Sekitar sini ini udah penjaganya udah keluaran ya dari sana. Dari sana. Nah, karena di situ memang kalau di seberang sana itu ada sungai. Nah, di sini daerah pemakaman. Sebelah sana ada lumbung ramai yang mungkin masih satu cerita seharinya. Ya, ini mereka keluaran semua nih. Tapi ada minuman yang nggak senang ya. Kita memang istilahnya itu, setiap kehadiran kita di mana-mana itu ya
namanya makhluk itu ada yang senang ada yang enggak ya. Tapi tetap kita akan telusuri secara mistisnya. Ayo kita lanjut. Itu lembu meram itu sumur. Nah kalau putri itu tabala itu tuh, tapi dia biasanya panggil. Nah di sini sarangnya harimau di area makan itu ya. Kita masuk aja itu. Ayo kita lanjut. Sudah, sekarang kita menunggu. Ada korek lah. Kita lihat sini aja ya lah. Bahaya nanti. Tiga bro. Banyak kan? Coba pilih aja. Ini apa? Untuk itu jauh. Udah gini. Ya betul aja.
Ah, kita sini. Ini dari Gunung Satya Kumala. Pertama silaturahmi di sini, yang kedua itu mencari informasi tentang sejarah dari kerajaan Mulawarman dan terutama prasasti Lesung Batu yang ada di tempat ini. Untuk apa? Ini gunanya gini, untuk meluruskan sejarah yang mungkin selama ini ada yang keluar dari cerita sebenarnya. Menurut saya boleh kan, ini saya bertanya, sebenarnya lesung, kenapa ini batu ini disebut lesung batu? Bisa diceritakan? Ini kan. Menurut kita batu ini apa bentuknya untuk apa? Untuk pemujaan atau tanda? Boleh kenal? Kalau boleh tahu, ini bicara dengan siapa? Boleh kan? Kami tahu nama kita. Nama kita? Punya bisa namanya? Bisa disebutkan namanya? Kami dari tim Satya Kumala juga ingin mencari tahu informasi tentang sejarah peradaban yang sesungguhnya dari situs yang ada di sini. Boleh saya bertanya? Kalau boleh tahu saya berhadapan dengan siapa? Jadi yang kami hadapi ini siapa? Bisa tolong menyebutkan namanya atau gimana? Penjaganya. Penjaga sini. Terus Penjaga situs ini ya, batu ini ya. Saya dengar di sini ada kerajaan yang rajanya seorang ratu ya. Benar kan? benar demikian? Apakah Anda termasuk penjaga dari raja tersebut? Tuh ratuku. Lalu siapa Mulawarman itu? Sosok orang atau lain? Mulawarman itu siapa? Lain orang. Apa itu? Lain orang. Jadi Mulawarman itu lain orang. Yang selama ini dikenal orang kan selama ini Mulawarman itu seorang raja. Lain. Bukan. Apa benar Mulawarman itu menunjukkan suatu tempat namanya? Iya. Iya. Mula ya. Mula itu tempat ya. Iya. Lalu siapa sebenarnya rajanya? Bisa sebut. Bisa menyebutkan namanya, rajanya? Seorang laki-laki atau perempuan? Maaf Datuk, boleh saya tanya nama ratunya? Tidak boleh. Kami mohon ampun, artinya malam ini kami dari tim Satya Kumala dan rombongan ingin silaturahim dengan penunggu atau raja yang ada di sini, untuk meluruskan cerita bahwa selama ini saya memahami bahwa cerita tentang Mulawarman itu banyak simpang siurkan.
Saya mau tanya boleh ya? Iya. Jadi kerajaan zaman Mula Warman itu dipimpin seorang ratu sebenarnya. Iya. Iya. Boleh saya bertanya, nama ratumu itu kalau boleh saya sebutkan namanya Kutari Maharani, betul? Itu ratu saya. Ratumu. Kenapa disebut Kudungga? Padahal nama aslinya itu Kudung-Kudung. Kudung-Kudungan. Iya. Betul kan? Iya, pertama rajanya ratunya itu Kudung-Kudungan. Terus orang tersebutlah dengan orang itu Kudungga. Artinya kami dari tim Satya Kumala titip salam kepada Ratu Kutari Maharani. Kami sangat senang bersyukur dan malam ini bisa silaturahim di kerajaan sini. Walaupun ini sebuah situs, saya memandangnya ini adalah sebuah istana kerajaan. Nah, kami mau mengorek informasi. Lalu prasasti Yupa itu apa sebenarnya itu? Apa itu? Apakah benar Anda datang bersama Ratu Anda? Jadi yang Ratumu di mana? Ratu Anda. Iya, Tuan. Ratu Anda atau bukan? Beliau yang hadir di sini kan? Apakah Anda berkenan dengan kehadiran kami atau gimana? Jadi apa yang bisa dicari informasi? Takut salah tanya. Kami suji bang, suji daerahnya di tembakau dia, kasih tembakau dia. Daerahnya keluar. Itu sukinya tuh, tuh. Iya, tuh. Jangan ini dia baru itu tuh baru. Itu apa tuh? Cuki. Ini Cuki juga tadi. Itu. Ini tembakunya. Oke, tanya. Apa bisa cerita kaitannya kerajaan di sini dengan kerajaan yang ada di Jawa? Iya. Ya, Perempuan nggak benar? Iya. Aku takut salah nanya. banyak penjagamu di sini. Kamu sebagai apanya? Sebagai apanya? Kalau maaf ini perempuan, Iya, nyuki. Anda Itu katanya aja namanya. Keluar aja. Aku belum siap tadi. Keluar aja. belum. Terima kasih ya atas informasinya. Dan kita akan kita Keluar kan?
pulang dulu, nanti gampang kita ngobrol lagi. Kita siapkan dulu pertanyaannya. Ternyata mungkin masih pengen ngobrol, tapi apa yang mau kita tanya? Woi, keluar. Keluar dulu ya. Keluar dulu. Ya. Airnya mana? Ini dulu ya. Terus belakangnya Supaya ini apa? Itu. Nah, teman-teman, kita akan coba mediumisasi lagi, kita cari informasi lagi, karena tadi tidak sempat tanya-tanya terlalu dalam karena apa ya, kita sungkan juga sama statusnya pas kebetulan bareng. Padahal tadi itu sebetulnya Bang Buan itu yang hadir tadi itu sebetulnya datang bersama ratunya, cuman karena semuanya yang ini jadi kita nah sekarang Banyak informasi yang kita dapat tadi. sekarang kita mau coba cari lagi informasi dari Mbak Vika. Ternyata sudah datang Bentar ini. Apa lagi? Boleh saya bertanya? Saya berhadapan dengan siapa ini? Ratu lah. Iya. Kita yang di sini yang apa ya? Ratu yang berkuasa di kerajaan sini. Iya, betul. Benar nama Ratu sesungguhnya itu adalah Utari Maharani. Iya. Artinya salam kami dari tim Satya Kumala untuk Ratu Utari Maharani. Boleh saya bertanya, Ratu? Sebenarnya Kudungga itu siapa? Boleh tanya? Kudungga itu apakah Ratu juga sendiri? Apa Kudungga itu turunan Ratu? Iya, anak keturunan. Iya, Ratu. Iya. Jadi secara turunan Ratu itu di atasnya Kudungga lagi gitu ya? Iya. Oh. Ternyata sahabat Satya Kumala yang hadir ini termasuk jauh sebelum Kudungga. Artinya Ratu mau nyuki gitu. Istilahnya itu lebih dulu ada sebelum Kudungga. Ratu, boleh saya tanya, sesungguhnya batu yang disebut orang dengan nama lesung batu itu sebenarnya apa? Ini persembahan. Persembahan apa ya, Ratu? Untuk pada dewa Brahma. Nah, tadi kan saya sempat bertanya-tanya dengan yang masuk ke pengawalnya tadi, tapi tidak banyak informasi. Boleh saya bertanya, sosok Mulawarman itu sosok manusia, raja atau bukan? Bukan. Nah, selama ini kenal seorang raja. Nah, Mulawarman itu apa? Mula tempat ya? Boleh tahu nama rajanya itu siapa waktu zaman itu? tuh harimau masuk tuh, mau masuk ke Wen. Jangan dulu. Tuh, kayak mau dekat tuh Wen. Baik, sahabat Satya Kumala, ada yang mau datang lagi
mungkin pengawal sini atau jadi Ratu prosesnya ini kalau boleh tahu Keluarkan dulu nanti kalau kabut. ini ya. gimana? Hmm. Iya. Terima kasih informasinya. Ada mana? Ada. Telah. Ada apa namanya kalau orang sini? Nyuki. Jadi Mbak Vika itu tadi itu nyugi kalau orang sini bilang, kalau orang Jawa bilang gimana. Sementara ada negosiasi lagi itu bantuan itu sudah datang karena gangguan sudah kerasukan, jadi Ini yang dilukis tadi Pak? terpaksa Mbak Vika kita keluarkan dulu. Nah Ini udah pada kita. apa ini yang Jaga sini. Jaga sini. ini sila parang apa ini? Iya, isi laparan namanya. Tahu yang berdiri. Dulu yang berdiri yang ini. Nah kita sekarang coba Permisi. gali informasi lagi. Kau duduk tuh. Berdiri nanti dia duduk. Nanti dianggap menang. Ternyata di sini apa Permisi. keras kawan-kawan. Berdiri duduk. Nah. Harimau yang saya tanya. Nah, harimau nggak bisa tanya. Jadi teman-teman Yang tadi saya gambar tadi. Gambar tadi itu mana Mana gambarnya? Tunjukkan itu orangnya. Tunjukkan itu orangnya. jadi teman-teman yang datang itu beliaunya itu ke mediumisasi kita gangguan. Jadi seperti ini. Namanya itu Sila Parang. Ini Sila Parang, mungkin salah satu panglima Penjaganya di Iya, tempatnya nih. Tusung Batu. termasuk penjaga di sini juga. Jadi terpaksa kita harus duduk baik-baik. Ya, Karena kalau kita Berdiri. berdiri itu mungkin beliaunya kurang suka awas dia loncat ke situ. atau gimana. Jadi sementara kita tenang dulu. Lupa ada kopinya udah kelihatan kamera. Dosa ya. Nanti mampus. Nggak usah biarin aja. Jarinya. Cahaya jangan ke sini. Shooting itu aja. Film Dari belakang aja. cahayanya. Sering di belakang aja. Ambil gambar dari belakang. Tapi nggak bisa berdiri deh. Mana tawa-tawa nih. Ganti Pak Wan ya. Sampai dari sarung tuh. Ingat Pak Wan. Mulai itu Pak Wan tuh. Mulai. Mulai. Teman-teman, ada dua di sini.
Kenapa nih? Udah berani tanya ya Pak? Udah berani tanya. Kalau dia mau ya tanya. Pak, ya ada sosok dua orang nih. Kamera, sini. Kamera kan itu? Betul. Bangun sudah bisa. Bangun tuh. Jangan nih. Tadi ada harimau, jadi berarti dua harimau di sini nih. Yang jaga ini kan, ada jaganya ada dua semua. Hati-hati. Jadi pada Satu. ujung, hah? Tarik kayaknya. Siangnya udah dulu. Hah? Masih lengket. Santai. Mbak mau tadi? Mbak mau tadi? Teman-teman, Jadi tadi nyiri. tadi sempat Mbak Tika itu kemudian kiranya itu ratunya itu datang ke sini bilang kemudian sini Mbak Tika. Nah, Mbak Tikanya itu apa namanya?
tadi Nugi. nah Nugi. Nah tadinya enak keasikan, tapi setelah sadar mungkin Belum banyak tanya tadi. belum sempat banyak tanya, cuman karena pengawalnya sudah keburu datang kan, daripada apa namanya Sini Mbak Bika maksudnya. kita simpang siur, jadi Masih dekat kayak. kepuasan Mbak Bika kita sadarkan dulu. Kalau nyiri satu memang dekat ya. Kalau dua lain enggak. Nanti terbiasa. Jadi gimana Mbak Bika tadi apa perjalanan setelah Sosok ratunya sih ya cantik ya. cantik ya? Dia di waktu dibawa ke istana sih baik. Dia cuman ada apa rahasia gitu, ada rahasia yang memang Nggak boleh dikeluarkan. nggak boleh apa yang nggak boleh kita tahu. Sebenarnya sih banyak rahasianya, cuman itu tadi dia tutupin. Tertutup ya. Artinya yang datang tadi itu ratu itu ada sebelum Kudungga Enggak justru. tadi. Itu ada sangkut pautannya dengan kerajaan-kerajaan Di selain sini, selain di ini Jawa. ada, termasuk Ada. ya di Jawa itu. Kayak memang silsilahnya gitu apa keturunannya. Cuman dia paling anunya lah, Paling ujung tombaknya. paling ujungnya. Berarti apa itu istilahnya itu wah, bisa masuk ke awal mula manusia kali ya. Nah, mungkin yang disebut ibu Hawa bisa juga disebut. Kalau secara umumnya itu apa termasuk yang duduk di singgasana pantai selatan, beliau juga Sampai selatan. Tanya jauh. jauh ya. Jauh itu Oh, masih di bawah. Nah, maksudnya orangnya sama nggak? Lain? Beda. Beda. Berarti ini mah ada sebelum Sebelum ada Kudungga. sebelum ada dulu ya. Berarti sebelum pantai selatan juga ya. Ya lumayan. Jadi kita yang bicarakan ini bukan pada saat ada Kudungga, sebelum ada Kudungga. Baik, teman-teman, ternyata yang kita gali di sini itu istilahnya itu jauh sebelum kerajaan Kudungga ada. Artinya kesananya lagi. Lihat atasnya lagi. Di suku atas. Artinya jauh kesananya lagi. Jadi kita kurang bisa Ini kalau mediasi dengan ratunya lagi bisa lagi. Nanti menyirih lagi. Ya kita agak mau tanya lagi. Ya, kalau misalkan itu Ini. siap minum lagi ya. Baik teman-teman, kita coba Kalau anu Pak, Kudungganya. kita coba gali lagi secara mistisnya sejarahnya, karena Iya. tadi sempat Terputus. terputus karena situasinya harus sunyi kan. Kemudian teman kita Bang Duan dengan Pak Wawan itu Maka kita nggak boleh berdiri, kalau berdiri rekamnya tadi. ya itu, kita istilahnya itu harus duduk baik-baik. Mungkin kalau kita berdiri itu dianggapnya musuh kata. Jadi kita taati prosedurnya demi keselamatan sama-sama kan. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita coba gali lagi teman-teman. Kita memediasi dengan sosok Ratu Kita coba Maharani. Cari aja yang biasa-biasa aja dulu, ceritakan sini dulu kan. Yang kayak para penunggu di sini kan banyak ini selir segala banyak. Oke, teman-teman Satya Kumala, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar supaya teman-teman bisa mengikuti dan mendapat video-video terbaru dari kami, Satya Kumala. Gimana Mbak Vika tentang mungkin kalau kita Enggak. kalau kita mediasi terlampau ke sana mungkin susah juga pertanyaan-pertanyaannya kan, karena lebih tua jauh sekali. Jadi sementara kita yang seputarannya itu yang asli, artinya yang dari istilahnya yang tidak terlampau jauh ya,
titik. Soalnya kalau terlampau jauh kita ini ya sosok-sosok yang biasa dulu mungkin bisa, atau dayang atau penjaga dulu, kita sambil tarik dulu yang juga ini. Gimana Mbak Fika, apa mereka banyak juga di luar atau di area sini yang hadir, mungkin dayangnya ke apanya? Banyak sih. Banyak ya? Banyak juga dayang-dayang apa yang Coba ya Pak. maka sambil kita Coba nanti misalnya gini, kalau dipaksa kan sakit lah. jadi biar aja ya. Iya. Nah, biar Mbak Fika sambil Mbak Fika itu apa menyesuaikan keadaan, artinya biar bisa mobilisasi secara baik-baik. Nah, kita sambil apa istilahnya itu ngobrol-ngobrol dulu teman-teman. Karena situs ini memang bisa dikatakan situs tertua, sehingga apa istilahnya itu kita juga perlu hati-hati dalam mengorek keterangan, tapi ya kita telusuri secara mistisnya lah untuk sahabat-sahabat Raja Kumala. Gimana Ki? Sudah? Baik teman-teman, Mbak Fikanya sudah ada yang datang. Permisi. Bisa kita bicara, sebab kami butuh informasi dari tempat ini. Yang belum tahu kamu siapa di istana ini. Kita Dayang dari Ratu siapa? Tari. Iya. teman-teman, ini dayangnya Putari Maharani. Kita bisa tanya-tanya ke beliaunya. Jadi sebagai seorang dayang sudah lama mengabdi dengan Ratu. Boleh tahu nama dayang siapa? Nggak boleh. Berapa banyak lah dayang di sini? 12. ada 12 dayang di sini, teman-teman Satya Kumala. Salah satunya beliaunya. Boleh cerita dayang tahu tentang sejarah-sejarah, cerita-cerita tentang Batu Yupa yang di sini ya. Waktu Batu Yupa dibikin, dayang ada. Batu Yupa itu yang di museum depan itu kan replikanya ya, anunya, tiruannya. Itu sebenarnya bentuknya untuk apa itu? Macam apa itu? Persembahan kepada dewa atau untuk peringatan gitu ya, modalnya ya. Iya. Itu benar tulisannya di dalam itu yang ditulis orang itu. Benar. Iya. Yang sisilah raja-raja segala itu. Iya. Ada cerita bahwa Raja Mulawarman itu, katakanlah Raja Mulawarman itu mempersembahkan berapa ribu ekor sapi itu sapinya dipakai untuk apa itu? Kepada mana itu? Persembahan. Dipotong. Iya. Dengan betul dipotong semuanya untuk apa? Dimakan? Enggak. Oh, artinya dipersembahkan kepada dewa gitu ya. Lalu dibikinlah batu. Nah ini batu lesuk batu ini dengan Batu Yupa itu hubungannya apa? Tidak ada. Ini dulu tugu ya, berdiri gini ya, Iya. bukan baring gini ya. Kalau Yupa itu kan ada tulisannya, kenapa ini nggak ada tulisannya? Tugu.
Tugu Pemujaan. Iya. Dulu letaknya di mana nih? Di sini. Nggak tahu. Nggak boleh tahu. Baik teman-teman, ternyata menurut Dayang yang ada di sini bahwasanya Lesung Batu ini dulunya itu sebuah tugu peringatan, Tugu Pemujaan. tugu pemujaan Pada Dewa Brahma ya. pada Dewa Brahma. Tapi beliau tidak mau memberitahu di mana awal mula posisi tugu ini. Apa cuma yang di zaman kerajaanmu itu apa memang yang dipuja itu cuma Dewa Brahma ya, atau ya kayak Siwa, Wisnu nggak dipuja? Enggak. Khusus untuk Dewa Brahma ya. Iya. Kenapa kok Dewa Brahma aja? Agung. Oh, Agung. Kan kalau dalam agama Hindu itu kan ada namanya Dewa Narayan. Kenapa bukan Dewa Narayan? Kenapa? Coba. Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi cuma Brahma itu ya. Dayang tahu kalau susul puluh Biasanya minta apa kalau Dayang? Ada. Nggak ada, nah itu. Ya, artinya terima kasih Dayang sudah memberikan informasi kepada kami dari tim Jatiya Kumala. Terus ini sekedar untuk silaturahim. Oh, ini jatuh. Lain lagi. Ganti. Pak, kalian kesini. Maaf, ini bicara dengan siapa? Kenapa aku dipanggil? Kami sekedar ingin mencari informasi tentang tempat ini di sebuah Lesung Batu. Untuk apa? Untuk meluruskan sejarah dari sisi gaibnya lah, dari mistisnya. Siapa tahu kita bisa menceritakan tentang sejarah batu ini, Lesung Batu. Kenapa disebut Lesung Batu ini, belum tahu kan ya? Apa karena kalau dipukul kayak bambu suaranya nyaring kayak lesung itu ya? Iya. Tapi sebetulnya ini bukan lesung ya, artinya tugu ya. Dulu memang dipukul enggak? Enggak, cuma untuk apa, memuja gitu ya. Boleh tahu kita juga siapa ini? Kita dengan siapa? Hah? Dengan siapa ini? Boleh tahu? Penjaga. Banyak tak penjaga sini ya? Kabar itu? Banyak ya? Apa ini penjaga dengan masyarakat di sini kira-kira kita ada mengganggu atau tidak? Terganggunya yang di mana? Di sini. Banyak yang datang kita terganggu kali ini. Kalau ada yang ziarah-ziarah ke sini, ya suka. Kenapa enggak suka? Kan kami, mereka yang datang termasuk kayak kami itu kan silaturahmi kepada leluhur termasuk seperti ya, Kalau misalnya ada orang Hindu yang mau datang ke sini, doa. boleh. Tidak apa-apa. Yang memang tidak kamu sukai di sini kalau orang ngapain? Sembrono. Hah? Sembarangan. Sembarangan, tidak menghormati batu ini ya. Dianggap batu ini kayak batu biasa gitu ya. Iya. Tidak keramat gitu ya. Padahal batu ini adalah batu yang sosoknya keramat, yang memang ada auranya gitu ya, sejarahnya gitu ya. Iya. Jadi ini dengan yupa yang 8 itu beda ya? 7 8? 7 ya? Beda itu. Ada yang bilang ini yang ke-8 Buddha ya? Bukan ya? Bukan. Yang ke-8 itu di mana? Boleh tahu. Tidak boleh tahu, di gaibkan ya? Iya. Tapi ada itu. Ada. Teman-teman, ternyata
ada sesuatu di sana mungkin. Tanya aja Pak soal Ada teman sampean datang ke sini kah itu? Iya. itu kawanmu kan? Keluar pagar ya, jadi Siapa itu yang datang? jadi keluar. Yang datang itu siapa, pengawal atau apa? Pegang. Iya. Kalau Pengawal sini ya? Macet ke kamar Pak. Hati-hati. Suruh santai aja temennya, biar kita juga santai kan? Oh, dia nggak suka. dia suka dengan kita. Kalian semua. Oh, kenapa nggak suka? Kami kan datang baik-baik. Kami baik-baik, hati kami beristilah baik-baik. Yang tidak suka kenapa? Kami itu tadi sudah minta izin sama Kami tidak berbuat yang sembrono lah dengan barang ini. Kami menghormatinya. Kenapa nggak suka? Iya kenapa? Nanti nggak bisa ditangkap ya. Kalau tidak masih sakit. Oke. Udah. Misi ya. Terima kasih informasinya ya. Untuk teman-teman Anda tolong santai, sebab kami datang baik-baik untuk menggali informasi. Ini tidak salah dengan ratumu ya. Duduk. Oke. Gila nih. Kawan jangan lengah di itu. Ini Ini loncat ke pagar Pak. Kawan duduk aja kawan. gimana nih? Bentar, bentar. Ketinggalan. Ketinggalan. Permisi. Terima kasih sudah datang ke sini. Bisa kita ngobrol-ngobrol. Maaf, ini saya berhadapan dengan siapa ya? Semuanya tanya Pak. Apa Anda kurang suka kedatangan kami atau gimana? Ini apa? Besar Pak? Oh nyoki. Oke. Maaf, Anda di sini sebagai apa? Penjaga kah? Atau apa? Apa di mana itu Pak? Takut pagarnya rusak. Tidak paling dia kerutan sih. Hah? Kenapa? Sudah tanda tangan belum? Situ Pak. Kita kami kan datang baik-baik, cari informasi, meluruskan sejarah. Kami juga tadi sempat izin sama Ratu Anda, artinya apa, silaturahmi. Baik, tidak baik. Hah? Kita kan datang baik-baik. Kita duduk aja, kita ngobrol di lantai aja. Kami juga tahu teman-teman Anda banyak di sini kan, artinya mereka juga memantau kita baik-baik ngobrol. Kan kasihan, kami juga nanti apa, repotan.
Malas. Kenapa malas? Nggak tahu. Rajamu suka dengan kami. Kenapa kamu gak suka dengan kami? Dulu rajamu tuh baik loh dengan kami. Tadi nggak ada marah-marah rajamu. Kami jamu dengan Sugi. Baik. Kenapa kau nggak mau? Memang pengawalnya di istananya galak-galak gini semua, iya. Iya kan? Iya. Kenapa? Supaya kelihatan berani gitu ya. Iya. Tadi itu banyak kita ngobrol sama pengawal-pengawalnya Ratu. Termasuk sama Ratunya. Kawan mukanya. Tempatnya ini luka-luka. Semak-semak kok. Bawa sini, samping. Buka. Coba ini situ guys. Bawa sini. Baik, kalau Anda mau ngobrol, Anda pulang aja ya. Pulang aja. Kamera kemana nih? Sudah, lemah. Maaf, Luka tadi luka. Sudah belum ini? Ya, lemah. Kita sedikit kasar, jadi Duduk. Gigi lemah. kita tidak mau terjadi Duduk. hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini Masih makanya di dalam sini kan kita juga lukanya tuh. Orang mau duduk. baik-baik bersopan. Lukanya dua tapi Jadi untuk menjaga kondusifnya tempat, gangguan kita sadarkan. Di sumur, masuk aja Ben, jalan Ben. Di karantina nih, jalan. Masuk jalan. Enak kamu pasal nanti keluar tangan Ini ini. memang mengerikan kalau jadi mediumisasi. Selalu apa ya? istilahnya itu. Makanya host kami ini Bang Suci sempat kewalahan kalau Jalan makan lagi. beliaunya Jangan mau lari situ kasihan ya, angkat. ya dijadikan mediumisasi karena ya itu Ben, di depan. minum kasih air. Kasih air. Apa nih? Ternyata nyuki itu enak. Mediatornya muntah-muntah karena Maaf teman-teman, karena di sini kebanyakan itu kan wanita, jadi kita mediator itu nyugi kah? iya, Jadi setelah mereka sadar, mereka baru tahu ternyata pahit. ternyata Pahit plat. Aku aja nggak tahu. Tapi orang-orang zaman dulu nyugi itu adalah budaya, karena keramah tamahan atau jamuan untuk keramah tamahan, untuk samping itu sambutan untuk lah. menguatkan gigi dan lain sebagainya memang. Tapi ada sensasi tersendiri buat yang baru-baru pemula seperti gangguan Bafika. Ayo kita teman-teman. Kita masuk lagi. Jalan. Gimana kalau kita? Teman-teman, saat dia Kumala karena lokasinya itu kita rawan juga, artinya kita juga harus menjaga kondusifnya tempat. Jadi kita sudahi mediumisasinya. Untuk Mbak Vika tadi, Mbak Vika siapa yang datang ke sini terlalu banyak rahasia juga yang tidak boleh disebutkan ya Mbak Vika ya. Karena mungkin memang itu bisa diceritakan Mbak Vika sedikit informasinya. Ya, tadi dia sempat nunjukin letak Tempat berdirinya awalnya ya. Awalnya itu di daerah situ. Ini dekat sungai. Baru tidak jauh dari istana soalnya. Istananya itu. Istana sebelah situ. Berarti di dekat istana luarnya. Di luarnya. Baru kan jalan menuju ke istananya itu. Jadi di situ yang tempat yang tadi kerbau ya. Persembahan itu. Persembahan itu tadi di luar situ. Kamu tahu ini harusnya bawah. Di bawah itu ada. Berarti ini dulunya itu tugu berdiri ya? Iya, tugu berdiri.
Kalau dari keterangan penunggunya tadi, ini tugu pemujaan Dewa Brahma. Jadi zaman itu yang diagungkan itu memang Dewa Brahma. Disewakan. Dan kalau namanya dari lesung batunya tadi itu mereka nggak tahu ya dinamain kenapa bisa dinamain lesung batu. Karena mereka ini tahunya ini tugu untuk penyembahan persembahan mereka itu kan untuk Dewa Brahma. Nah, untuk pemujaan yang menamai lesung batu ini kalau nggak salah itu warga masyarakat lokal. Masyarakat sini di zaman dulunya ya. Pada abad ke-20 Masehi. Jadi nama itu bukan dari awalnya lesung batu. Pas ditemu karena bentuknya nggak lesung gitu. Iya, makanya dinamain lesung batu. Jadi kenapa dinamanya ini mungkin karena bentuknya seperti lesung, dan padahal yang sesungguhnya itu adalah tugu persembahan pada Dewa Brahma. Jadi ada yang misteri yang belum terpecahkan tuh ini. Tadi ada keterangan bahwa Mula Warman itu sebenarnya bukan nama orang. Ya, teman-teman. Jadi itu yang kami gali tadi itu apa? Nama besar Mula Warman itu ternyata bukan nama orang. Bukan nama orang. Bukan nama raja, tapi nama tempat. Mula Warman itu nama tempat, dan rajanya itu ternyata perempuan. Dan bukan perempuan, maksudnya sosok rajanya itu tidak mau disebutkan tadi. Kalau yang Putari Maharani itu dari keterangan tadi itu adalah ya? Itu yang juriat atasnya gitu, jauh dari sosok Kudungga di atasnya lagi gitu. Tuhal, purus Tuhanya lah gitu. Nah tadi mau saya tanya, purus yang sekarang ini masih ada apa enggak, terus sosoknya perempuan atau laki-laki itu belum sempat tanya tadi. Mas Dugannya udah perasaan di sini kan. Nah ya kita keluarkan tadi. Nanti siapa tahu nanti kita ada kesempatan kesini lagi, kita akan mencoba itu korek siapa yang sebenarnya Mula Warman yang ternyata bukan nama sosok. Nah, nanti kalau bicara sejarah yang kita pelajari itu sosok raja gitu. Tapi dari kita pandangan mistis ya, waktu kita tanya yang penunggu di sini, Mula Warman itu adalah nama, Mula itu tempat, ternyata tempat. Nah, Mula itu. Nah, rajanya yang menjaga ya apa ya, yang berkuasa itu ternyata siapa gitu. Kalau menurut pandangan mistis saya, itu adalah seorang perempuan. Jadi bisa diceritakan sedikit tentang Yupa ini sebetulnya apa sih? Kok apa bentuknya itu mungkin kayak nah, gini, Yupa ini kan banyak cerita bahwa Yupa itu macam tugu peringatan tuh ya. Jadi bentar. Ya, tadi saya mencoba berkomunikasi dengan Ratu yang berkuasa di istana sini. Ternyata Yupa ini tugu peringatan untuk pemujaan Dewa Siwa itu, jadi bentuknya ini sebenarnya pasak yang tertanam di tanah. Ini di bawah ada lagi. Yang di bawah ini yang belum ketemu. Dia berdiri gini lah. Yupa itu satu kesatuan dari bawah tanah. Ini panjang itu batunya ke atas itu. Jadi yang atas itu bentuk tulis bentuknya. Nah itu patah. Oh, yang patah-patah berarti. Jadi ya? Yupa itu bersambung itu. Sambung sampai ke atas gitu. Ini yang di atas tanahnya. Ya ini sedikit lah yang tertanam. Yang di bawahnya ini patah ini. Oh itu ada mungkin yang tidak mau disebutkan di mana. Iya. Artinya di bawah tanah nih di daerah.
Jadi bukan berdiri sini enggak. Ini satu kesatuan. Susun. Nah ini pasaknya di bawah. Di atas yang separuh di atas tanah lah sedikit gitu. Di bawah ada. Nah yang itu yang tubuhnya yang apa? Yang tulisannya ya itu di atas. Tinggi dia. Artinya yang orang mengatakan kurang itu yang di bawahnya ini ya. Itu nggak ada tulisannya, cuma dia ini patahannya. Jadi bersambung itu. Nah, imajinya patahannya itu jupa 1, jupa 2, jupa 3 ke atas. Tapi berdiri. Berdiri ke atas. Jadi biasanya ditunjukkan, digambarkan visualisasinya secara gaib itu seperti itu. Cuma karena patah, berserakan itu saya kira mungkin. Ini termasuk karena pasak gitu ya. Dia berdiri batu itu panjang itu, nah berdiri gini panjang jadi harus terpatah menjadi bagian. Ya baik, demikian tadi sahabat-sahabat Pemalang yang dapat kita gali dari secara mistis dari Kesung Batu ini. Terima kasih atas kerjasamanya informasi. Ternyata ada yang datang teman-teman. Ini perlu bambu kan? Kasih ya. Jangan. Boleh tahu saya sudah berbicara dengan orang. Bukan siapa. Salam Tuan Ratu. Kami dari Raja Semala. Terima kasih dapat bersilaturahmi dengan Tuan Ratu yang berada sini. Jadi saya mau tanya nih sebelumnya, Tuan Ratu ya, saya sebut Ratu aja ya. Aslinya nama kita itu Kudung-Kudungan ya? Iya. Terus ya orang sekarang nyebutnya Kudungan ya. Aslinya Kudung-Kudungan ya? Ya betul Pak ya? Mulawarman itu anak kita? Bukan? Tempat itu ya? Nama aslinya siapa? Raja yang satu itu yang disebut orang melakukan persembahan itu siapa? Boleh saya tahu? Oh, tidak boleh ya. Nah, Ratu, ini kan saya tanya, sekarang ini kan purus kerajaan itu kan sudah tidak tampak lah ya. Ya mungkin sudah terputus sebenarnya purus kerajaan Kudungga ini masih adakah sekarang ini yang terakhir? Boleh saya nggak mau nyebut namanya, tapi sosoknya perempuan apa laki-laki? Laki. Dia berada di daerah mana sekarang?
Nggak boleh. Artinya di sini. Di Murakaman ini? Bukan. Murakaman ini siapa yang nyebut namanya? Sudah berumur apa masih? Ya, artinya kaitannya kayak kerajaan sini dengan kerajaan di Jawa yang zaman itu membangun candi Borobudur lah, candi Prambanan itu. Ada. Ada kan? Prambanan kan Borobudur. Dengan apa? Roro Jonggrang misalkan Prambanan Borobudur. Nggak boleh tahu. Tuan Putri kenal dengan sosok yang bernama Sulaiman? Tidak boleh. Tapi ada hubungannya dengan Borobudur ya, sebetulnya. Itu Cuma ada kita cerita. nggak boleh Benar-benar tahu cerita. kan. Jadi masih ada dengan di bawah itu masih banyak. Kalau Putri, kalau saya pengen boleh tahu bahwa cikal bakal kehidupan itu ada di sini kan? Iya. Cikal bakal kehidupan manusia ini memang ada di sini kan? Artinya ini sekedar saya ingin tahu aja. Artinya kita masih di zaman pertengahan dari dinasti Putri Ratu ya. Di atasnya lagi ada. Ini. Jadi raja di sini sesungguhnya itu yang bernama Sulaiman ya. Betul kan? Maaf kalau saya lancang. Iya. Iya. Sulaiman yang istrinya adalah yang berada di Jawa, Juwipa, yang Ratu Balkis. Iya. Yang bentuk prasestinya, peninggalannya itu Candi Borobudur. Iya, betul kan? Jadi bukan Muluwarman itu tempatnya. Rajanya Sulaiman. Jadi kata Man Warman itu Sulaiman gitu ya. Tempat. Maka betul itu ya, dia menguasai semua kerajaan gaib gitu ya. Putri ini siapa ini? Ini Kudunggu. Ini Kudunggu ya. Waktu itu di kerajaan Ratu itu pemujaannya kepada dewa siapa? Brahma. Brahman ya. Ya zaman dulu apa? Brahman. Ini tugu ini dulu berdiri ya. Berdiri panjang ke atas itu ya. Terus ini boleh tahu ini yang di bawah ini yang patahnya di mana? Kenapa kok tidak boleh? Apa ini batu ini memang dulu Pramat gitu ya? Iya. Tadi ada di penunggunya ada mau dia. Iya. Galak-galak batu harimaunya. Itu mengganggu nggak dengan orang-orang yang berziarah ke sini misalnya gitu? Iya. Iya kan? Tapi dengan kami artinya Tuan Putri baik aja ya. Artinya kami Ratu memang asal muasal manusia itu memang turunnya di sini ya. Jadi Muara Kamar ini bersyukur ada tempat yang memang ditentukan Tuhan untuk pertama kali kehidupan manusia di sini ya. Ya ini kan artinya saya berbicara dari sosok yang ada di sini, yang menguasai secara kayak di sini. Artinya ini benar salahnya ya kita tidak tahu, karena ini saya bicara dengan sosok Budungga. Yang kenal itu Budungga. Nama aslinya Budungan. Nah, itu Budungga. Nah sekarang ini kan banyak orang mengatakan Raja Muluwarman, padahal nama sesungguhnya itu. Banyak orang yang tidak tahu ya, Tuan Putri ya, Ratu ya.
Ratu punya suami? Tidak. Tidak bisa. Terus bagaimana Ratu menitiskan keturunan untuk raja-raja di bawah Putri? Ratu? Tidak boleh tahu. Siapa nama Purus di atas Ratu siapa? Yang tadi Ratu Utari Maharani itu siapanya Ratu? Datuk? Datuan? Ternyata Utari Maharani itu termasuk pedatuan dari Gubung, yang orang kenal itu Gubung. Ratu, terima kasih banyak sudah kami diterima dengan baik silaturahim dengan Ratu di sini. Salam rahayu dari untuk Ratu dan rakyat Ratu di sini ya. Suatu saat kami mau kembali di sini silaturahim, akhirnya permisi ya Ratu ya. Permisi Ratu ya. Itu bisa tayang nggak? Bisa ya? Tidak apa-apa, sayang aja. Ada Mas. Namanya Teman-teman bicara dengan Yoso ini ya. Karena tadi itu sebetulnya kita mau closing karena Mbak VK-nya itu kebetulan yang termasuk dari luhur sini itu hadir, jadi kita tambah sedikit untuk mengorek informasi. Jadi ini tadi adalah sosok yang masuk ke Mbak Vika mediasi, itu sosok leluhur dari kerajaan sini ya, Kerajaan Mulon. Artinya masalah benar tidak atau tidaknya itu kita tidak bertanggung jawab karena kita mendengar langsung itu ya. Nah, bukan karena kami mengada-ngada bahwa ini yang seperti ceritakan tadi. Nah, jadi termasuk peradaban itu memang dari jauh sebelum Pudungga itu kesana itu ternyata masih panjang teman-teman Satya Kumala. Misteri itulah yang banyak belum dipecahkan. Makanya tadi di awal saya ngomong coba tahu kita bisa membuka misteri dari kerajaan Mulawarman itu. Kalau Mbak Vika ditanyai ya nggak tahu deh, nggak sadar gini. Iya Mbak Vika. Oke. Tapi closingnya di sini aja. Oh iya gitu. Oke. Teman-teman, demikian yang dapat kita rakyat. Baik teman-teman, demikian yang dapat kita kupas secara mistis dari sebuah peradaban tertua di Indonesia yang ternyata jauh sebelumnya itu ada lagi poros-porosnya, batuk-batuknya kita ambil dari. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami. Ikuti terus penelusuran kami. Jangan lupa yang belum subscribe dan tekan tombol lonceng supaya teman-teman semua itu dapat video terbaru dari kami. Oke sahabat Satya Kumala, demikian tadi penelusuran kami di situs Lesung Batu Muara Kaman. Jangan lupa saksikan penelusuran kami selanjutnya di Satya Kumala. Ingat, di antara kita ada kami.